Assalamualaikum. Halo sahabat, bertemu kembali dengan saya, Dr. Yan. Hari ini kita akan bahas lanjutan A to Z terkait kemoterapi. Sahabat sekalian, di dalam pemberian pengobatan, seorang dokter akan berpikir secara objektif berbagai parameter, apakah pengobatan itu perlu diberikan, apakah pengobatan itu dapat dilakukan, atau mungkin tidak bisa. Data-data tersebut diambil dari berbagai cara, misalnya dengan anamnesa wawancara, pemeriksaan fisik dengan laboratorium, atau misalnya dengan pemeriksaan pencitraan dengan imaging. Nah, data-data itu akan dianalisis, kemudian disintesa menjadi diagnosis, kemudian ditentukan planningnya, pengobatannya seperti apa. Terkait kemoterapi, ketika beberapa pasien misalnya, dok saya takut diberikan obat kemoterapi, bisakah dengan obat lain? Itu pertanyaan yang wajar, memang harus kita jelaskan. Tapi di sisi lain ini yang kita bahas, ternyata malah ada kondisi pasien yang tidak bisa diberikan kemoterapi. Aslinya dokternya harapannya misalnya setelah operasi bisa diberikan kemoterapi. Pasiennya sudah concern, sudah paham juga, tapi malah ada hambatan yang tidak bisa diberikan. Nah, ini yang kita bahas sekarang ini. Jadi kita bahas kondisi-kondisi apa yang justru kita tidak bisa memberikan kemoterapi. Nah, yang pertama adalah kondisinya, misalnya ada penyakit sekunder, penyakit kedua. Contohnya adalah misalnya pasien yang sedang ada infeksi atau sekunder infeksi. Infeksi itu bisa di mana aja, misalnya karena terkait pasca operasinya, atau mungkin infeksi, bisa aja mungkin infeksi saluran kencing yang berat, atau infeksi sistemik yang lain, atau infeksi oleh virus dan sebagainya. Nah, pada kondisi seperti ini harus dieradikasi dulu, harus disembuhkan dulu infeksinya, sehingga obat kemoterapi bisa diberikan secara aman dan efektif. Itu intinya. Sebab kalau diberikan, bisa diberikan, tapi kalau dia tidak bisa bekerja secara efisien, kita malah rugi. Yang kedua adalah ada gangguan organ. Misalnya karena satu lain hal, fungsi levernya menurun atau fungsi ginjalnya menurun. Nah, pada kondisi seperti ini, maka kemoterapi bisa dipospon, ditunda, atau kita memakai teknik adjusting dose. Dosisnya disesuaikan. Jadi masih mungkin. Bisa aja ditunggu, disembuhkan dulu, tapi misalnya ada begini, karena seorang pasien kanker, tapi memang sejak lama dia ada penyakit ginjal, fungsinya, maaf tanda kutip, tinggal separuh. Karena memang harus diberikan, maka kita atur dosisnya. Itu ada tekniknya seperti itu. Nah, kemudian yang lain adalah ada data-data yang misalnya pasien tersebut anemia, kurang darah, HB-nya misalnya di bawah 10. Kenapa tidak diberikan? Walaupun ini bukan kontraindikasi mutlak, karena kalau terjadi anemia, maka obat kemoterapi, khususnya distribusinya ke dalam organ-organ, termasuk organ yang ada kankernya, tidak ada efisien. Sehingga kalau diberikan tidak akan membawa manfaat yang seperti diharapkan, sehingga harus ditransfusi dulu. Misalnya dibikin kadar hemoglobinnya di atas 10 atau 11 gram per sen. Kondisi yang lainnya misalnya hipoalbumin. Hipoalbumin itu apa? Hipoalbumin adalah kadar albumin, suatu protein di dalam darah yang rendah. Ada datanya, harusnya di atas 3,5, misalnya di bawah itu kita harus menaikkan dulu. Kenapa? Albumin ini yang menjadi karier, menjadi pembawa obat itu untuk distribusikan ke organ lain atau ke tempat organ yang ada kankernya. Nah, kalau misalnya itu kadarnya rendah, tidak
tidak optimal, tentunya nanti efektivitas atau respon kemoterapinya menjadi tidak seperti yang diharapkan. Jadi berbagai hal tersebut bisa saja terjadi pada seseorang pasien, tapi tentunya ada cara-cara untuk mempersiapkan itu. Kondisi yang lainnya adalah geriatri misalnya. Jadi orang yang sudah sepuh, di atas 80 tahun misalnya, kita harus melakukan evaluasi lebih seksama, tapi bukan berarti tidak bisa diberikan. Kemarin kami baru memberikan obat kemoterapi pada pasien usia 88 tahun dan bisa terselesaikan satu seri secara lengkap dan syukur hasilnya baik. Artinya kondisi tertentu itu harus dianalisis, kemudian hal-hal apa yang bisa kita lakukan perbaikan sehingga kemoterapi bisa diberikan atau diberikan dengan cara diatur dosisnya dan sebagainya. Jadi demikian sahabat, ada beberapa hal, ada beberapa kondisi kemoterapi tidak bisa diberikan atau mungkin harus ditunda pemberiannya atau dengan diberikan dengan cara yang berbeda. Demikian, semoga informasi ini bermanfaat. Silahkan tulis komentar atau ajukan pertanyaan. Kita akan bahas pada sesi ASMI, Tanya Dr. Yan. Demikian sahabat, let's keep hope alive. We stand by you. See you tomorrow. Mari dukung channel ini dengan memberikan like, share, comment, and subscribe.